mana sih mesinnya? Mesinnya sudah hidup, tinggal menunggu di alam roh. Bapak Ibu itu sudah mau dijemput, disinggah kota per kota. Jadi persiapkan diri. Jangan pernah melihat kekayaan Anda, jangan pernah melihat apa yang Anda simpan. Makanya mempelai bilang, uang-uang di bank ambil semuanya, ubah dalam bentuk emas, ubah dalam bentuk tanah, ubah dalam bentuk sawah, supaya bisa menanam pisang. Apa siapa tahu tertinggal, siapa tanah itu api Bapak Ibu, pada waktunya akan diubah. Dunia ini akan menjadi neraka, surga itu di atas Bapak Ibu. Dan di dunia ini Bapak Ibu, neraka itu seperti penjelasan Pangeran Ilahi kemarin, bahwa ada jembatan jalan mustaqim, jalan neraka Bapak Ibu namanya. Di atas jalan itu Bapak Ibu ada tangga-tangga. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang melihat tangga-tangga itu naik ke surga. Orang-orang yang tertinggal di Hades, di neraka ini, di jembatan api itu Bapak Ibu, mereka tidak bisa lagi naik ke tangga itu. Mereka langsung tergenang di lautan api itu. Panasnya api neraka itu 70 kali 7 kali 7, sama dengan Bapak Ibu pengampunan yang Tuhan berikan. Pengajaran kasih Tuhan Yesus itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu berapa? 70 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Api neraka seperti itu Bapak Ibu, 70 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Panasnya Bapak Ibu. Jadi mempelai jelaskan lebih rinci. Yang dibawanya itu api. Namanya yang dikenal manusia itu jalan mustaqim. Jalan api Bapak Ibu. Jembatan itu jembatan mustaqim, api. Jadi Bapak Ibu di situ tuh lautan api. Di atas jembatan itu sebelum Bapak Ibu masuk di jembatan itu, Bapak Ibu harus berhenti selama setengah jam. Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu lihat di roh ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan di roh ini sudah mati. Inna ilahi rojiun alias rib. Bapak Ibu jangan dulu langsung cepat-cepat jalan di jembatan itu. Bapak Ibu harus berhenti dulu di depan jembatan itu. Bapak Ibu doa seperti ini. Tuhan Bapak Yahweh, tunjukkanlah jalan kepadaku, tunjukkanlah jalan. Bapak Ibu harus berhenti setengah jam. Terus di situ malaikat akan bertanya Bapak Ibu, ada malaikat, imanmu kepada siapa? Di situ akan ketahuan Bapak Ibu selama hidup ini beriman kepada siapa? Kepada Tuhan yang hidup, atau kepada batu, kepada pohon, kepada angin, kepada air, kepada hewan, binatang-binatang yang Bapak Ibu sembah selama Bapak Ibu hidup, itu bakalan ketahuan. Nah Bapak Ibu singgah dulu di situ. Jangan buru-buru jalan. Siapa tahu Bapak Ibu bisa nego dengan malaikat. Jadi Bapak Ibu menghadap ke atas. Nah ini mempelai ajar ya, di alam sana, di roh. Ini sudah jadi roh. Bapak Ibu kan sudah jadi roh, sudah rib. Ini ceritanya rib. Bapak Ibu di dunia, orang itu sudah kubur Bapak Ibu kan, masuk di dalam tanah jasadnya Bapak Ibu. Roh Bapak Ibu itu kan naik ke atas atau jalan di jalan api itu. Bapak Ibu harus diam dulu di situ, jangan buru-buru untuk kan Bapak Ibu jalan ke jembatan itu, jangan ya, berhenti dulu Bapak Ibu, berhenti. Bapak Ibu baca doa, berdoa dulu. Oh Tuhan Yesus, kalau macam anak Tuhan kan langsung memanggil, Tuhan Yesus di mana jalan ini, sedangkan di depan saya lihat jalan api, jembatan api itu jembatan mustaqim, jalan api Bapak. Di bawah itu lautan api. Nah Bapak Ibu mempelai ajar ya, setengah jam di situ. Bapak atas ada
ada di depan jembatan mustaqim, di atasnya jembatan. Mempelai ajar ini, jadi jangan dulu menyeberang jembatan itu. Kalau Bapak Ibu cepat-cepat pergi menyeberang jembatan itu, sudah lautan api, tidak akan kembali lagi. Bapak Ibu sudah terjebak di lautan api, tidak akan kembali. Bapak Ibu tidak akan melihat tangga-tangga surga itu. Jadi setengah jam di depan jalan itu, di depan jembatan itu yang ada api-apinya. Jembatan itu ada api-apinya, jembatan itu pun ada duri-durinya, ada paku-pakunya, semuanya api. Jembatan itu bentuknya paku-paku merah, berdiri api. Jadi orang yang berjalan di jembatan itu, Bapak Ibu, berteriak-teriak kesakitan karena kaki rohnya tertusuk api Bapak Ibu, yang tidak ada batasnya. Nah, terus Bapak Ibu harus memiliki Bapak Ibu hati yang baik. Artinya hati yang baik itu Bapak Ibu harus memiliki karakter hidup yang baik. Artinya apa? Bapak Ibu harus mencintai dan mengasihi sesamamu manusia. Bapak Ibu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, mempelai ini tidak membeda-bedakan tentang perang Israel dan Palestina saat ini. Secara manusia, siapa yang tertawa? Setan yang tertawa, Bapak Ibu. Nah, mempelai tidak tega melihat kecil, ibu-ibu juga yang mati dibunuh dalam perang. Ini kejahatan perang, Bapak Ibu. Siapa yang tertawa di balik perang itu? Genosida. Kalau setan yang tertawa, setan yang mengendalikan semua manusia untuk berperang dan saling menghabisi satu dengan yang lain. Nah, di manalah ada hukum kasih, tidak ada berlaku sama sekali di situ. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya manusia, itulah setan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jangan membunuh, jangan menganiaya sesamamu manusia, hewan saja. Ya, kalau kita sakiti, kita sedih, apalagi sesama kita manusia. Jangan manusia itu memandang manusia lain dari segi agama. Jangan, tidak boleh. Karena di mata Tuhan kita itu sama. Kita itu satu, Bapak Ibu, keturunan Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan. Siapa yang tertawa di balik perang ini, Bapak Ibu? Setan menuai banyak jiwa. Orang-orang yang ganteng, yang masih muda, orang-orang yang cantik, masih anak-anak, semuanya mati sia-sia. Nah, bukankah setan itu datang untuk membunuh, membinasakan? Hanya dia kan pakai manusia. Dia memakai manusia, Bapak Ibu, untuk membunuh, membinasakan manusia yang lainnya yang tidak sepaham dengan dia, yang tidak sependapat dengan dia. Jangan. Itu neraka tempat mereka, Bapak Ibu, ya, neraka. Bukan mereka berada di surga, tapi di neraka. Ingat baik-baik, hukum surga Bapakku Yahweh itu adalah hukum cinta dan kasih sayang. Apapun agamamu, apapun pemahamanmu, asal engkau beriman kepada Allah yang benar, apapun panggilanmu kepada Allah itu, imanmu beriman kepada Dia Allah yang hidup, Bapak Ibu, itu hanya menyangkut bahasa. Karena nama Bapakku di surga adalah Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Ya, kalau manusia tanah belum tembus dimensi roh dan kebenaran, mereka akan memanggil dia adalah Isa anak Maryam, Imam Mahdi, Isa Al-Masih, atau Tuhan Yesus Kristus. Itu masih di dunia fisik. Kalau Anda sudah menembus dunia alam roh kebenaran, nama sesungguhnya di sana pasti Anda kenal. Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Mempelai sering pergi ke sana dan memanggil Bapak Yahweh. Nama itu adalah kudus.
tidak sembarang dipanggil. Yeshua HaMashiach Elohim, 3 pribadi digabung dalam satu nama Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu membeda-bedakan manusia lain. Apakah itu dari suku, dari ras, dari agamanya, dari suku bangsanya, jangan. Tempatmu di api sayang, tempatmu di api. Anda mati, Anda berkata saya ini sudah baik hidup di dunia, kenapa saya ada di api? Ternyata saya selama hidup saya membeda-bedakan orang. Saya membeda-bedakan manusia dari segi profesinya, agamanya, sukunya. Saya suka mengutuki orang, saya suka mengutuki bangsa. Jangan. Kalau kita mengutuki orang, kutukan itu akan berbalik kepada diri kita. Jangan Bapak Ibu, bahaya Anda bahaya. Jangan Bapak Ibu mengutuki orang, mengutuki bangsa, jangan. Apalagi itu kalau bangsa pilihan Tuhan, jangan Bapak Ibu, kutukan itu akan berbalik kepada diri Anda masing-masing. Mempelai ingin jelaskan satu hal Bapak Ibu. Mempelai ingin jelaskan bangsa Israel yang di sana itu adalah bangsa pilihan Tuhan, itu sebagai miniatur. Bapak Ibu tahu miniatur? Miniatur itu Bapak Ibu sebagai background bangsa pilihan Tuhan ini loh. Dikasih contoh, miniatur biji matanya Allah. Anda mau sebut Allah, Allah, terserah, itu sebutan saja. Yang penting kita itu beriman kepada Allah yang hidup. Ya, seperti itu. Jadi itu miniaturnya Tuhan, biji matanya Tuhan di muka bumi ini. Dikasih contoh itu Bapak Ibu, miniaturnya Tuhan di muka bumi. Anda sentuh itu Bapak Ibu, sama dengan Anda mengorek Allah, karena itu hanya contoh, dia itu contoh Bapak Ibu. Bangsa yang diberkati, bangsa yang diurapi. Jadi kalau bangsa ini yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan dari zaman dahulu kala, ya, dia dibebaskan dari bangsa Mesir, dari penjajah, dari apa, itu miniaturnya itu bangsa Israel sekarang yang sedang berperang. Kalau di alam roh Bapak Ibu, bangsa Israel sesungguhnya di alam roh, kota Atlantik yang hilang itu adanya tepatnya di Indonesia. Di Indonesia Bapak Ibu. Secara roh Bapak Ibu kebenaran, tapi kalau secara mata jasmani Bapak Ibu bisa paham tidak penjelasannya mempelai pada saat ini ya. Kalau secara jasmani, mata jasmani, kita bisa melihat bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah itu beradanya di Israel yang sekarang ini lagi berperang melawan Palestina. Jadi kita bisa melihat di situ Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada bangsa ini. Ya, walaupun dia kecil, bangsa ini kecil, ya. Walaupun bangsa ini kecil, tetapi dia akan menjadi kuat. Kok di tempat yang gelap dan siahaan. Iya, karena dunia dalam gelap ya sayang. Jadi mempelai itu live di tempat yang gelap. Ya, tidak ada gunanya juga. Yang penting suaranya mempelai bisa didengar. Dan kalau di tempat yang gelap ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa melihat ini di dahi mempelai ini ada materai. Kelihatan tidak? Coba ketik di live. Ketik di live. Kelihatan tidak? Materai ilahi di tempat yang gelap itu akan bersinar-sinar Bapak Ibu ya, berbentuk salib atau T, atau bisa juga berbentuk berapi-api. Bapak Ibu bisa lihat tidak? Nah, ini materai ilahi. Nah, ini materai ilahi Bapak Ibu, ini huruf T. Nah, ini juga kadang berubah menjadi wajah domba ilahi. Nah, itu tuh Bostrom Pucan Bostrom Insul, kelihatan mempelai Bu Srianti, kelihatan kan? Nah, itu perbedaannya. Kalau barcode 66 itu kan
kelihatannya kan melalui HP, di Bluetooth kan muncul 3 kode barcode, dia hantam tubuh, jiwa dan roh. Nah kalau materai ilahi langsung, hanya pengetesannya di tempat yang gelap, makanya mempelai live di tempat gelap. Ya percuma juga mempelai, so bosan juga kalian lihat mempelai pe wajah ini worowiri worowiri sudah di YouTube, di TikTok, dimanapun, di IG worowiri so bosan orang lihat wajahnya mempelai ini. Jadi berapa lama mempelai batengger di gelap mempelai sekarang sobat tengger di gelap sayangnya, itu sobat tengger di gelap karena dunia dalam gelap, jadi mempelai batenggernya di gelap supaya apa, kelihatan materai ilahinya sayang ya, kelihatan materai ilahinya bercahaya. Ini tidak pakai editan, tidak pakai juga efek kamera, tidak, ini langsung sayangnya, langsung nih kelihatan kan bercahaya ya. Kalau materai 66 masuknya di Bluetooth ya, masuknya di barcode 66, tesnya juga melalui HP aplikasi canggih ya, namanya itu aplikasi canggih, mereka ya pakai aplikasi baru keluar no DP barcode 666 nah seperti itu kalau materai ilahi langsung ya, tidak pakai Bluetooth, tidak pakai apa, tidak pakai aplikasi canggih, langsung kelihatan T atau salib ya, atau bercahaya. Ini Bapak Ibu, materai ini muncul ya, sedih melihat dosa-dosa umat manusia di muka bumi ini. Kita yang pakai materai ini akan sedih melihat, tersiksa kita. Kenapa mereka yang tidak mau bertobat, mereka enjoy dengan dosa mereka, kita yang tersiksa Bapak Ibu. Kita tegur, mereka marah, serba susah kan, dinasehati marah, darah tinggi. 66 ini darah tinggi, suka darah tinggi orang sayang jadi biarkanlah dengan kesadaran hati mereka bisa bertobat juga ya, karena waktu sudah hampir habis sayangnya. Nah seperti itu. Jadi mempelai ingin jelaskan tentang bangsa Israel karena memanas pada saat ini. Mempelai itu berdiri di tengah-tengah. Mempelai tidak bela Israel, mempelai tidak bela Palestina, mempelai netral di tengah-tengah karena kedua ini adalah keturunan Ishak dan Ismail, Bapak Ibu, Abraham. Bapak Ibu tahu, harus cari tahu keturunan Adam dan Hawa, Ishak dan Ismail. Kenapa mereka bertengkar? Hanya perebutan tanah. Padahal yang diperebutkan ini adalah api. Nah, terus semuanya mempelai sayangi, mempelai kasih. Kadang mempelai itu melihat dia itu mempelai hibur-hiburan saja ya di TikTok itu, gini-gini supaya terbuka mata manusia ini, ndak sempit wawasannya, tidak sempit pandangannya. Mempelai ingin di hati manusia itu ada cinta, tidak usah mau bela Muslim, mau bela Kristen. Di Israel juga Bapak Ibu ya, itu bangsa kepala batu, bangsa bebal juga Bapak Ibu, apakah mereka semuanya percaya Tuhan Yesus? Tidak ya, masih banyak yang tidak percaya Bapak Ibu. Jadi netral saja ya Bapak Ibu, tapi mereka memang bangsa pilihan. Miniaturnya Tuhan di muka bumi ini yang ditanam oleh Tuhan. Nah Tuhan itu bilang, lihat loh, walaupun bangsa ini kecil, tapi apabila ada kuasaku menyertai bangsa ini, maka tidak ada satu negara pun yang bisa mengalahkan bangsa ini. Nah ini Bapak Ibu pertaruhan iman dan logika. Sampai tidak Bapak Ibu di pemikiran kita di level ini? Pertarungan iman dan logika Bapak Ibu, pertarungan iman dan logika. Manusia itu mau andalkan imanmu atau logikamu. Itu bangsa yang kecil. Tapi kalau aku menyertai bangsa itu, aku ada di bangsa itu, kuasaku aku nyatakan, aku memberikan contoh kepada bangsa itu. Satu bangsa pun di dunia manapun yang kuat, yang terkuat tidak akan bisa mengalahkan bangsa itu. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya yang di luar pemikiran logika kita ini. Tembus tidak Bapak Ibu? Ini bukan menyangkut agama, bukan, ini menyangkut penyertaan Tuhan.
Ini menyangkut kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, ini kita berbicara tentang kemanusiaan. Mempelai tidak pernah pakai agama ya, karena agama itu buatan manusia, agama itu buatannya Lucifer, agama itu buatannya si ular, untuk saling membunuh, saling membinasakan, saling memfitnah, saling menghina. Itulah tujuannya Lucifer membuat agama. Siapa yang buat agama? Manusia, bukan? Dari abad per abad muncul agama yang baru, muncul lagi agama yang baru. Siapa yang buat? Manusia, bukan? Lihat aja tuh manusia yang buat itu agama. Di belakangnya itu siapa? Tuhan atau setan? Tentu setan. Tuhan itu tidak pernah membuat agama. Tuhan itu cuma menyuruh manusia itu habis diciptakan, sembahlah aku, sembah memuliakan aku, pujilah namaku, bersyukurlah, bermasmurlah, bermasmurlah hatimu. Seperti Raja Daud itu kan, kalau dia bermasmur memuji Tuhan, orang lain lihat apa? Seperti orang gila. Jadi orang lain lihat dia seperti orang gila. Kalau dia bermasmur nama Tuhan, memuji nama Tuhan, seperti itu yang Tuhan mau. Nggak ada Tuhan bilang, saya sudah ciptakan kamu manusia, buatlah agama. Agama Kristen, agama Islam, agama... Tidak ada tak? Makanya manusia kok pingin dibodoh-bodohi sama setan. Jadi siapa yang dalang membuat agama ini kalau bukan si ular tua, setan itu sendiri. Tujuannya apa? Ingin kalian saling membunuh satu sama lain. Jika pandangan satu dengan pandangan yang lain berbeda, bukankah kalian saling membunuh? Siapa yang tertawa? Setan, bukan? Sementara kalian ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan, keturunan Adam dan Hawa. Siapa Adam? Ya, dia itu roh Tuhan Yesus sendiri. Manusia pertama, Adam kedua, Adam ketiga, finish. Adam ketiga ini turun, Bapak Ibu. Imam Mahdi ini bawa pedang, bukan bawa perdamaian, pedang, Bapak Ibu, pemisahan antara Ganong dan Ilalang. Seperti itu. Finish sudah. Kalau Adam tiga turun sudah selesai kan, dunia tutup. Ditutupnya apa? Dengan perang. Siapa yang semua agama disatukan? Coba. Pas setan berkuasa, iblis dajjal berkuasa. Siapa yang tertawa, Bapak Ibu? Setan. Setan datang apa? Dia tiadakan agama itu, bukan? Sekarang ke depan Bapak Ibu 2025 masih adakah Bapak Ibu mau berteriak-teriak, saya agama Kristen, saya agama Muslim, saya agama Buddha? Tidak ada, Bapak Ibu. Agama dia satukan. Sekarang saja sudah bikin kesepakatan mereka semua. Agama di dunia disatukan. Bukankah setan ini pintar? Pada saat dia berkuasa, dajjal ini, Bapak Ibu, dia tiadakan agama. Karena apa? Agama itu dia yang dirikan, sayang. Setan itu mendirikan agama-agama itu supaya gunanya apa? Manusia saling bertengkar, saling beradu argumen. Siapa yang kalah masuk penjara, siapa yang tersinggung masuk penjara. Siapa yang bodoh? Manusia. Tuhan Bapak Yahweh tidak pernah membuat agama satu apapun. Tidak pernah, Bapak Ibu. Jadi yang buat agama itu siapa? Setan, dajjal. Pada saat dia berkuasa, setan itu bilang, saya tutup rumah-rumah ibadah. Kalian tidak bisa beribadah. Tidak ada agama. Dia bikin apa? Satu sistem dunia. Agama satu, pemerintahan satu, mata uang satu, semuanya serba satu. Makanya kodenya mata satu. Nah, sampai di sini sudah paham Bapak Ibu, saudaraku. Nah, mempelai ini memberikan pengajaran supranatural tingkat tinggi. Ya, bukan ilmu dunia yang mempelai kasih ini, ilmu supranatural. Supaya Bapak Ibu itu pintar di alam roh. Bukan cuma di dunia, Bapak Ibu pintar-pintar sampai di alam roh tong kosong bunyi nyari. Ya. Iya. Namanya setan penyesat, pembunuh, pembinasa yang amat keji, merampok kesukacita, merampok kebahagiaan manusia, merampok harta. Bapak Ibu bodoh. Seperti sekarang ini kan lagi tren-tren kan, boikot sana, boikot sini, itu bodoh Bapak Ibu. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu kan kita pakai.
kita butuhkan. Ngapain boykot sana boykot sini, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Anda boykot sana boykot sini, udah beli dibuang karena ini buatan kafir, buatan apa, itu bodoh Bapak Ibu. Itu suatu kebodohan. Tuhan Bapa Yahweh Bapa surga itu telah menciptakan kepintaran kepada manusia untuk memperlengkapi manusia itu dalam kebutuhan hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus itu memperlengkapi manusia itu tahu membedakan apa yang jahat, apa yang baik. Yang jahat itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyembah patung, berhala di dalam air, di bawah langit, di bawah apapun, jangan buat patung segala macam. Ya, itu yang jahat. Kalau menyangkut itu halal, makanan itu pun halal semuanya, tidak ada yang haram. Yang haram itu apabila kita makan terus kita muntah, itu haram bagi tubuh kita karena tubuh kita tidak bisa menerima makanan tersebut. Yang haram itu adalah yang keluar dari mulut kita, kata-kata kotor, kata-kata najis, orang, suka nyakitin hati orang, suka hina-hina orang, itu haram Bapak Ibu bagi mempelai. Konsep prinsip mempelai seperti itu, konsep ilahi seperti itu. Yang haram lidah kita, kata-kata yang menyakiti hati orang itu haram. Halal itu adalah masuk yang enak. Kalau kita muntah berarti makanan itu haram bagi tubuh kita, tidak usah kita paksa makan, itu haram. Itu bagiku ya. Jadi seperti itu. Nah, saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lainnya tanpa memandang agama. Jadi pada waktunya nanti ya, orang itu ditanya, kamu apa? Kristen, Muslim, kamu percaya siapa Tuhanmu? Percaya Tuhanmu atau setan? Percaya Tuhanmu atau sistem kami? Seperti itu. Kalian akan dianiaya. Mau Muslim, mau Kristen, mau siapa sih, Buddha apa, tidak sesuai dengan sistemnya Dajjal, mereka akan tanya, imanmu kepada siapa? Ikut kami, sistem kami, atau percaya Tuhanmu? Kalian mau jawab apa pada waktu itu? Jikalau sudah ada tim penyiksa seperti itu turun Bapak Ibu. Tim penyiksa itu siapa? Kalian sudah tahu kan tim penyiksa itu yang amat keji itu siapa tanpa memandang peri kemanusiaan? Yang kaki tangan antikris itu ISIS. Ya, ISIS. Ya, teroris itu yang turun dari gunung semuanya itu Bapak Ibu. Kalau tidak, mereka itu tidak pandang agama Bapak Ibu. Mau Muslim, Kristen, kau tidak sesuai dengan sistem kami, kau tidak turuti kami, ya Tuhanmu itu siapa? Kalau ikuti mereka ya mereka tidak aniaya, tidak bunuh. Tapi kalau tidak ikuti mereka, jadi ayam potong. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya kebenaran itu sudah tersingkapkan di mata kita, sudah kita lihat. Waktu itu sudah berjalan, sudah kita lihat banyak yang sudah jadi korban. Tapi kan mungkin mata hati kita belum terbuka seterbuka sekarang. Ya, mempelai berdoa supaya selubung-selubung di mata kita yang masih terikat dengan kain hitam itu bisa dibuka ya pada waktu berjalan ini, karena waktu kan tinggal sedikit, sistem penalti ini berlaku tinggal sedikit. Semoga dibuka Bapak Ibu, selubung-selubung di mata kita ini dibuka ya Bapak Ibu. Jangan sampai waktu selesai selubung-selubung di mata kita ini tidak terbuka Bapak Ibu. Jangan sampai ya, penyesalan nanti datang di belakang. Nah, jadi menyangkut ini Bapak Ibu, ya sudah, ini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bilang aman lagi dunia saat ini sudah perang dunia ketiga Bapak Ibu. Bilang toh dari 1 tahun yang lalu mempelai jabarkan itu perang, dia kasih korek api dan di Palestina Israel itu Timur Tengah. Ini sudah masuk perang dunia ketiga sayang. Ya, negara-negara akan bersatu. Bela siapa? Palestina atau Israel?
Makanya sudah pergerakan ini ke dunia Bapak Ibu. Ya, pergerakan itu pertanyaannya Palestina atau Israel. Anda Palestina atau Israel? Timbullah kebencian. Itulah inti dari masalah hati manusia, egonya manusia. Siapa yang tertawa? Setan. Coba kalau manusia itu ada cinta di hati, hal ini tidak akan terjadi Bapak Ibu. Tidak akan terjadi. Siapa yang memetik api Bapak Ibu? Siapa yang mengorek api? Siapa yang menyalakan api, maka dia akan terbakar dengan sendirinya oleh api yang dia nyalakan. Seperti itu saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa jabarkan kata-kata mempelai pada saat ini. Jadi dunia tidak sedang dalam aman-aman saja. Buka mata, jangan tidur. Buka mata, jangan tidur Bapak Ibu. Sekarang sudah menuju perang dunia ketiga sayang. Bisul itu sudah pecah. Sudah pecah. Penglihatan 4 tahun yang lalu itu, mempelai lihat bisul itu sekarang sudah pecah. Jadi tinggal baku korek. Kamu bela negara siapa? Ini membentuk 8 ular tembaga di tangan, 8 ular tembaga di kaki. Baku perang. Nanti Isa anak Maryam hantam itu ular tembaga, itu prajurit besi di batang leher. Itu ular besi itu yang kontrol dunia itu, lembaga-lembaga internasional. Itu prajurit besi Bapak Ibu yang sangat berkuasa. Dia kan ngontrol gini kan, lihat kan. Tapi kalau dihantam di batang leher ini, patah ini batang lehernya ular besi, dia sudah tidak bisa lagi ada kekuasaan apapun. Sehingga penglihatan mempelai itu 1 tahun yang lalu itu, 2 tahun yang lalu ya, mau 2 tahun yang lalu itu, ular-ular yang ada di tangan itu 8 ular tembaga itu negara terkuat melawan 8 ular negara di kaki terkuat juga. Itu akan lari Bapak Ibu mencari jalannya masing-masing. Sadar, mereka sadar Bapak Ibu, rupanya kami ini tertipu oleh setan. Rupanya kami tertipu oleh setan. Iya, penggenapan firman Tuhan itu ya dan amin. Semua yang tertulis di firman Tuhan ya dan amin terjadi. Tapi kan di dalam firman Tuhan itu, dalam kitab Wahyu itu tidak semuanya ditulis. Ada rahasia-rahasia yang tidak tertulis dan baru akan disingkapkan oleh si pembuka materai, malaikat khusus yang membuka gulungan kitab itu, yang turun dari surga, yang membawa gulungan kitab itu, dan dia menyuruh pada Yohanes, makanlah ini, makan. Akan terasa manis, tetapi akan terasa pahit di perutmu. Di lehermu akan terasa manis, tapi sesudahnya akan terasa pahit. Pahit sayang. Kebenaran itu pahit rasanya dan ingin mual. Anda yang mengetahuinya akan muntah, mual. Karena apa? Tidak sanggup untuk menerima pahitnya kebenaran. Tapi itulah sebuah kebenaran. Sangat pahit, bukan? Jadi dengarkanlah kebenaran, suara roh kebenaran ini sebelum Anda terbuai dengan manisnya dunia. Dengarkanlah. Janganlah tutup kamu, jangan juga tutup hatimu. Dengarkanlah apa perkataan roh ini yang berbicara, yang hanya memakai wadah tubuh anakku ini. Jangan kalian keraskan hatimu seperti orang-orang bebal hati, angkuh yang tidak mau menerima didikan, tidak mau mendengarkan nasihat, dan tidak mau dididik dan ditegur oleh Bapakku yang di surga. Jangan seperti itu. Menjadi anak-anak yang bandel. Jadilah anak-anak yang manis, pelaku-pelaku firman Tuhan, anak-anak yang polos. Bukankah penduduk kerajaan surgaku 1000 tahun itu adalah mereka yang polos hati, murni,
mengasihi dan mencintai aku. Mereka seperti anak-anak. Bukankah mempelaiku ini seperti anak-anak? Hanya casingnya saja berumur 45 tahun di dunia, tetapi dia sangat polos, sama seperti anak-anak kecil berumur 5-6 tahun. Seperti itu penduduk kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga Bapakku. Polos, tidak ada apa-apanya, polos aja. Jalani hidup itu enteng-enteng aja, simpel aja. Tidak lurus, polos, tulus. Pelaku firman. Jangan ada kebohongan, dusta, jangan ada. Seperti itu, simpel bukan? Datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, selalu panggil nama Tuhan. Ya, seperti itu. Iya, jangan jadi pembangkang seperti ahli kitab dan ahli Taurat. Jangan pakai coba-coba ahli-ahli kitab Taurat. Jangan seperti itu, pakai topeng kemunafikan, ragi-ragi Farisi. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada saat ini, karena mempelai kami akan makan malam, belum makan ya. Dia sementara ini lagi bertugas dari kota ke kota untuk memotong jaringan 666. Hanya dia yang bisa memotong jaringan 666 itu, sehingga dari dunia 666 telematik ya, antar benua, antar kota putus. Tidak ada bisa menghubungi lagi ya, jaringan telepati 666 rusak dari kota ke kota. Silakan Anda menyambungkan diri, silakan Anda periksa sekarang apakah jaringan Anda masih baik-baik saja atau sudah putus dan sudah error. Ya, hanya mempelai kami ini yang bisa memotong jaringan telepati antar kota, antar desa, antar kampung, antar benua. Dari satu benua sampai satu benua lain, satu kota per kota putus Bapak Ibu ya. Jaringan telepati, jaringan supernatural, roh, tingkat roh 666. Mau itu Anda kelas tinggi, kelas menengah, kelas ringan, kelas abal-abal, kelas abu-abu, kelas gendeng-gendeng, sirok gendeng ya, semuanya dipotong jaringan Anda. Itu karena kita kan memasuki masa 1000 tahun secara sah dunia nyata. Jadi semua jaringan 666 harus dimusnahkan dari muka bumi ini, sehingga telepati Anda terputus. Ya, telepati, telepoto, ya, teleplotos, terputus semua. Tidak ada lagi mereka saling connect. Coba aja tanya ke jaringan-jaringan mereka ya, tidak bisa mereka saling koneksi satu dengan yang lainnya. Putus Bapak Ibu, tidak bisa. Dulunya mereka saling menyapa di alam roh, telepatinya lancar ya, bahasa kalbunya, bahasa kalbunya 66 lancar. Sekarang kacau balau deh. Coba cek. Ya, kita bermain di alam supernatural tingkat tinggi, bukan supernatural ecek-ecek, bukan supernatural abal-abal, bukan. Ini tingkat tinggi sayang. Ya, kita bermain di supernatural tingkat tinggi, taruhannya nyawa. Kalah mati Bapak Ibu. Kalah mati di dunia fisik itu, kalah mati. Ya, kita akan melihat efeknya kalah mati. Jadi yang bertarung di alam roh ini, yang masuk di alam dimensi roh, baik 666, 77 ini, kalah di sana Bapak Ibu, efek di dunia nyata itu mati tubuh Bapak Ibu, alias inna ilahi rojiun, alias rib. Selamat jalan kekasihku, selamat jalan duhai sahabatku, cintaku. Semoga kita bertemu di alam baka. Entah di alam baka itu kita ketemu di surga atau kita ketemu di neraka. Jadi hanya ada dua ya, kita ketemu di surga, di taman firdausnya Tuhan, atau di Hades, neraka, tempat penyiksaan orang seumur hidup. Tempat kesenangan orang seumur hidup itu di firdaus, di surga. Tempat penyiksaan orang seumur hidup itu di neraka. Jadi ini kita bermain di ilmu tingkat supranatural tingkat tinggi Bapak Ibu. Hanya kepada mempelai, silahkan ya, adu iman dulu dipertebal, perlengkapan rohani dipakai, pedang roh, firman
mana yang musuh, mana yang teman. Kalau di alam roh, ya jarak beberapa ratus meter kita bisa melihat ini musuh, ini samaran, ini apa, kita bisa lihat semuanya. Ya, semua itu ada perlengkapan rohani harus dipakai, harus lengkap Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita berperang, semua senjata itu sangat berguna di medan peperangan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu tembus di alam roh telanjang, bugi lagi, bikin malu. Bikin malu seperti itu bukan prajurit Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mau sok-sok jagoan mau berperang, terakhir malu, 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 malu. Jubah perang Bapak Ibu ya, jubah perang. Jadi harus ada jubah perang, dan yang terpenting adalah materai ilahi di dahi Bapak Ibu. Itu untuk melihat musuh. Materai ilahi di dahi harus bernyala-nyala seperti nyala api. Nah, seperti itu ya. Itu saja yang kami ingin sampaikan kepada dunia dalam gelap. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi dunia ini. Karena dunia lagi dalam keadaan kacau balau, dunia lagi dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, bencana di sana sini. Berdoalah, berpuasalah, bacalah firman-Ku, jadilah manusia yang baik tanpa membela siapapun. Selagi dia masih manusia, saling tolonglah menolonglah kalian. Binatang saja tahu cara mengasihi sesamanya binatang, apalagi kalian manusia, tanpa membeda-bedakan manusia lain. Kalau ada manusia yang membenci kalian, peluklah dia dan berikanlah dia bantuan yang Anda bisa bantu kepada dirinya. Karena ini masa kesusahan. Yang diperlukan adalah cinta dan kasih sayang. Manusia sekarang hampa akan cinta, hampa akan kasih sayang. Hatinya gersang, hatinya tandus. Di sana ada iblis, di sana ada setan merajalela. Untuk itu siramilah hati-hati yang tandus itu dengan cinta kasih Kristus. Dengan cinta yang ada pada kalian, bantulah sesamamu di samping kiri kananmu, di depanmu. Janganlah kalian menutup mata, janganlah kalian menutup telingamu. Karena semua kebaikan akan berbalik kepada diri kita, dan semua kebaikan Anda akan dibalas tuntas oleh Bapakku yang di surga. Terpuji-pujilah Tuhan, Allah Bapa surgawi. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesus Masya Elohim. Diberkatilah engkau yang telah menabur berkat-berkat-Mu kepada mereka yang membutuhkan, kepada saksi-saksi surga, kepada hamba-hamba ilahi, kepada pasukan 77, kepada semua anak-anak Tuhan yang memerlukan bantuan tangan-Mu. Diberkatilah engkau, anakmu, cucumu, dirimu sendiri, baik itu di ladang, di perjalanan, di rumahmu, keluar pintu masuk rumahmu, dijagai oleh malaikat-Ku. Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim memberkatimu selalu di dalam kasih-Nya, di dalam cintanya. God bless you all. Sampai kita bertemu kembali di kerajaan 1000 tahun damai secara dunia nyata. Amin, amin, amin. Shalom Elohim, shalom Elohim, shalom.